Salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi lanjutan untuk praktikum mata kuliah pengantar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan melihat atau membahas terkait dengan bagaimana melakukan format dokumen dan mengatur lembar kerja dari beberapa latihan yang sudah disiapkan. Pertama-tama kita atau teman-teman kita masuk pada aplikasi Microsoft Office Word. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan menu-menu apa yang ada pada Microsoft Office Word, kemudian fungsi dan kegunaan masing-masing menu-menu tersebut, bagaimana teman-teman membuat file, bagaimana teman-teman memanggil file, menyimpan file, dan menutup aplikasi setelah selesai bekerja. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengedit atau memformat dokumen yang sudah disiapkan sesuai pada latihan yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, kita bisa melihat pada latihan ketiga. Nah, misalnya ada dokumen yang teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, seperti contoh di sini, misalnya ini adalah latihan pertama, maaf. Ya, pada latihan pertama ini teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk naskah yang akan dihasilkan atau setelah dilakukan format. Nah, pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan adalah menentukan jenis kertas. Untuk menentukan jenis kertas, misalnya sesuai panduan kita diminta menentukan jenis kertas A4. Kemudian marginsnya, batas-batas dalam lembar kerja itu sudah ditentukan, misalnya top, bottom, right, dan left-nya. Kemudian font size, kemudian jenis tulisan. Nah, teman-teman bisa tentukan dulu. Jadi pada lembar kerja atau dokumen kosong, teman-teman klik pada menu Pack Layout, kemudian teman-teman masuk ke size, misalnya diminta A4, teman-teman tentukan cari jenis kertas A4. Nah, teman-teman akan menyesuaikan dengan jenis kertas lain yang misalnya diminta. Klik A4. Nah, ini adalah jenis kertas A4 yang teman-teman sudah tentukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman menentukan jenis tulisan. Untuk jenis tulisan, klik di Home. Kemudian teman-teman lihat pada font di sini. Pada tab font, teman-teman cari, tentukan jenis tulisan atau jenis font yang diinginkan. Ya, teman-teman klik Times New. Kemudian font size misalnya diminta 12 yang standar, teman-teman tinggal mengklik number font 12. Nah, kemudian dokumen atau naskah yang dimaksud atau yang ingin dikerjakan, teman-teman ketik naskahnya. Ya, jadi naskah ini teman-teman ketik biasa saja. Kemudian teman-teman mesti memperhatikan pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menyisipkan simbol, bagaimana membuat garis bawah, underline, kemudian italic maupun menebalkan teks atau tulisan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini misalnya dokumen setelah teman-teman ketik, misalnya hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana kita mau mengubah dokumen tersebut untuk sama seperti yang ada di sebelah kanan ini. Setelah teman-teman ketik dokumennya seperti biasa, model seperti ini, teman-teman lihat ya, kalau dalam saat
mengetik ada simbol-simbol yang tidak ada di dalam atau tidak terdapat pada papan ketik pada keyboard, teman-teman nanti menyisipkan simbol tersebut di menu insert, kemudian simbol. Nanti teman-teman akan memilih simbol yang sesuai dengan teks yang diminta. Itu untuk menyisipkan simbol. Kemudian langkah selanjutnya, dari dokumen ini teman-teman akan melakukan atau menebalkan tulisan, ya. Teman-teman nanti akan menebalkan tulisan. Nah, bisa teman-teman lihat, kalau untuk menebalkan tulisan, teman-teman blok judul atau kata atau naskah yang akan ditebalkan. Setelah teman-teman blok, langkah selanjutnya masuk di home, kemudian ada bold, bold untuk di font, tab font ini, teman-teman klik bold. Nah, dia sudah tebal. Nah, kalau misalnya judul, teman-teman mau besarkan judulnya, beda font size-nya dengan naskah di bawahnya, teman-teman bisa tambahkan saja nilai font yang ada. Jadi standar tadi 12, kita bisa tambah 14. Nah, selain penentuan di situ, teman-teman bisa menggunakan Go Font. Go Font ini ada teks A panah ke atas dan teks A panah ke bawah. Kalau Go Font Up panah ke atas ini untuk menambah nilai font, sedangkan panah ke bawah ini untuk menurunkan atau mengecilkan nilai font. Itu juga bisa teman-teman lakukan setelah teks atau dokumen tersebut teman-teman blok. Nah, setelah di blok, teman-teman misalnya sudah menentukan menebalkan dia, teman-teman bisa mengetengahkan dia pada tab paragraf ini, teman-teman pilih center. Dia akan tengah dokumen tersebut. Nah, kita lihat lagi dokumennya. Nah, setelah ditengahkan, kemudian teman-teman lihat ada di sini ada angka yang dipangkatkan. Ada angka yang dipangkatkan, kemudian ada angka atau nilai yang turun ke bawah. Contohnya rumus-rumus kimia. Nah, teman-teman mesti memblok angka atau nilai tersebut. Misalnya M pangkat 2 teman-teman blok. Kemudian teman-teman lihat di tab font sini, ini ada superscript dan ada subscript. Kalau subscript ini untuk nilai atau teks tersebut dia berbentuk atau turun ke bawah, sedangkan superscript itu untuk pangkat, nilainya berposisi pada bagian atas atau contohnya nilai yang berpangkat. Nah, setelah di blok, teman-teman tinggal klik saja superscript. Nah, dia akan berubah. Jadi ada beberapa dokumen atau naskah, teman-teman tinggal blok. Bisa blok satu kali, bisa juga teman-teman blok beberapa dokumen atau angka yang akan diubah, di blok semuanya satu-satu atau secara keseluruhan, lalu teman-teman ubah dia. Itu untuk yang berpangkat, sedangkan kita coba untuk yang nilai yang naskah atau teksnya atau angkanya jatuh ke bawah atau berbentuk rumus kimia, misalnya CO2 atau O2. Nah, teman-teman bisa blok misalnya angka 2, yang ini bisa blok. Untuk blok beberapa teks sekaligus, teman-teman misalnya sudah blok 1, kemudian teman-teman tekan tombol kontrol yang ada di papan keyboard, ditekan tahan ya, ditahan jangan dilepas, kemudian dilanjutkan dengan memblok teks atau angka yang akan diubah, teman-teman mau ubah. Setelah terblok, langsung teman-teman klik subscribe. Nah, setelah klik, hasilnya akan berubah seperti ini. Langkah itu juga bisa teman-teman lakukan untuk superscript seperti nilai yang tadi kita ubah. Itu untuk membuat dia. Kemudian bisa lihat pada alinea ketiga ini, pada dokumen yang latihannya, pada alinea ketiga ini ada kata yang digarisbawahi.
Nah, teman-teman tinggal memblok saja. Jadi ada yang di garis bawahi, kemudian ada berbentuk italik. Jadi teman-teman blok teks atau naskah tersebut. Setelah diblok, teman-teman klik underline, kemudian klik italik. Dia akan langsung merubah bentuk dokumen atau naskah tersebut berbentuk garis bawah dan berbentuk italik. Nah, kemudian langkah selanjutnya, dokumen atau naskah tersebut dia sudah justify atau perataan sebelah kiri dan kanan. Sedangkan dokumen yang kita ketik yang ini belum. Jadi teman-teman untuk mengubah dia, teman-teman blok dokumen tersebut. Setelah diblok, teman-teman lihat di sini ada 4, ada left, allegiance left, kemudian center, allegiance right, dan justify. Kalau center ini untuk mengetengahkan teks atau judul seperti yang tadi kita coba, sedangkan justify ini untuk merata kiri kanan naskah atau dokumen yang kita punya. Kita klik, hasilnya akan seperti ini. Naskahnya atau dokumennya ini, dia akan berbentuk seperti ini, sudah sesuai justify. Kemudian kalau dilihat dokumen yang kita kerjakan ini, misalnya contoh pada latihan yang sudah disiapkan, itu ada spasinya menggunakan 1,5 spasi. Jadi kalau misalnya kita diminta menggunakan 1,5 atau 1 spasi, silakan teman-teman tentukan. Nah, ini berbentuk 1 spasi. Ini 1 spasi. Nah, kalau untuk mengubah 1 spasi menjadi 1,5 spasi atau 2 spasi, teman-teman mesti memblok dokumen tersebut. Kemudian teman-teman masuk pada tab paragraf. Nah, pada tab paragraf sini teman-teman bisa lihat ada line spasi. Line spasi ini ada single 1,5 lines dan double. Single 1 ini 1,5 lines adalah 1,5 spasi dan double adalah 2 spasi. Kalau kita misalnya mencoba menentukan 1,5 spasi, 1,5 line, teman-teman klik lalu OK. Nah, ini adalah hasilnya menggunakan 1,5 spasi. Ya, ini menggunakan 1,5 spasi. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dokumennya, ini juga menggunakan 1,5 spasi. Nah, kemudian antara alinea 1, alinea 2 dan 3 sedikit bisa, teman-teman bisa nanti tekan enter saja setiap akhir dari dokumen atau naskah tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil format dokumen seperti latihan yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman silahkan mengubah dokumen atau latihan yang sudah disiapkan mengikuti video ini yang sudah menjelaskan tahapan-tahapan untuk mengubah dokumen tersebut. Sekian dan terima kasih.